Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Albari 5th grade. I hope all of you be healthy always. Amin ya robbal alamin. Now, kita akan belajar pada tema 5A, subtema 1, pembelajaran 4. Before we start our study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang prepare your book and your pen or your pencil and open on page 22. Pembelajaran pertama kita akan belajar yaitu menentukan ide pokok dari bacaan. Nah, apa sih ide pokok? Ide pokok adalah sebuah topik atau inti pembahasan yang akan dibahas dalam sebuah paragraf atau pada bacaan. Seperti yang kalian sudah pelajari, untuk menentukan ide pokok dari bacaan yaitu ada hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu membaca teks atau bacaan secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, dari kalimat utamanya itu kita baru bisa menemukan ide pokok yang telah dibahas dalam bacaan tersebut. Nah, sekarang Ustazah mau teman-teman Albari membaca terlebih dahulu di halaman 22 sampai 23 tentang gotong royong dan musyawarah. Kemudian tentukan ide pokok pada setiap paragraf dalam bacaan tersebut. Nah, jangan lupa garis bawahi juga informasi penting yang terdapat dalam bacaan tersebut. Oke? Pembelajaran selanjutnya kita akan belajar contoh perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya kalian sudah membaca tentang gotong royong dan musyawarah. Nah, gotong royong dan musyawarah ini termasuk dalam contoh perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai Pancasila. Gotong royong dan musyawarah merupakan budaya yang sudah melekat sejak zaman nenek moyang kita. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus melestarikan budaya gotong royong dan musyawarah serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih gotong royong dan musyawarah itu? Nah, gotong royong adalah persatuan dan saling tolong menolong. Ada beberapa manfaat dari gotong royong, yaitu salah satunya membuat pekerjaan menjadi ringan. Ketika kita melakukan pekerjaan yang sulit dan dikerjakan bersama-sama, maka hasilnya akan lebih baik, lebih cepat, dan lebih ringan. Nah, gotong royong ini ada di dalam Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Karena dengan gotong royong kita akan bersatu untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Yang kedua yaitu adalah musyawarah. Musyawarah adalah perundingan atau saling bertukar pikiran. Ada beberapa manfaat dari musyawarah, yaitu yang pertama melatih menyuarakan ide atau pendapat kita. Yang kedua menyelesaikan masalah dengan cepat karena banyaknya ide yang diberikan dalam musyawarah tersebut. Yang ketiga, mengambil keputusan atas dasar kesepakatan bersama. Yang keempat, menyatukan pendapat yang berbeda. Lalu yang terakhir yaitu membangun kerja kebersamaan. Nah, musyawarah juga terdapat dalam Pancasila, yaitu ada pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di situ ada di halaman 24, teman-teman boleh diisi apa yang tadi telah kita pelajari tentang gotong royong dan musyawarah. Oke, setelah kita membahas tentang gotong royong dan musyawarah yang terdapat dalam nilai Pancasila, mari kita bahas kembali mengenai Pancasila sebagai pedoman kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Nah, apa sih Pancasila itu? Pancasila diambil dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang berarti asas atau pedoman. Jadi Pancasila itu adalah 5 pedoman kehidupan negara bermasyarakat di Indonesia.
Nah, mari kita sebutkan. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang berlambang bintang. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini lambangnya adalah rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan berlambang kepala banteng. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Ada beberapa fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu sebagai yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara, yang kedua sebagai dasar negara Indonesia, yang ketiga sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, yang terakhir adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Next, ke pembelajaran selanjutnya. Pada halaman 26 kita akan belajar membuat peta Indonesia. Luas Indonesia dapat dilihat dari peta. Peta merupakan gambaran atau lukisan permukaan bumi dalam bentuk datar. Pada peta biasanya ada skala tertentu. Nah, dari peta juga kita dapat mengetahui letak suatu tempat, jarak ketinggian suatu daerah, penyebaran sumber daya alam, dan pembagian waktu yang ada di daerah tersebut. Nah, ketika membuat peta kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu salah satunya kenampakan buatan dan kenampakan alam yang ada dalam peta tersebut. Nah, yang termasuk dalam kenampakan buatan itu seperti sekolah, jembatan, pasar, jalan raya, dan ruko-ruko dan sebagainya. Yang termasuk dalam kenampakan alam yaitu seperti hutan, sungai, danau, gunung, dan lain-lain. Nah, dari peta juga kita bisa memperoleh beberapa informasi. Yang pertama, informasi luasnya daerah suatu pulau. Yang kedua, ibu kota yang terdapat di suatu pulau. Yang ketiga, ada nama samudra, selat, teluk, atau pantai yang terdapat di pulau tersebut. Selanjutnya, informasi yang kita ketahui yaitu nama-nama pegunungan dan nama-nama sungai atau danau. Itu adalah informasi yang kita dapat ketika kita membuat peta. Oke, sekarang tugasnya adalah mengerjakan latihan pada halaman 26 sampai 27. Kalian kerjakan di buku paket kalian masing-masing. Lalu kumpulkan ke ustazah paling lambat pukul 20.00 hari ini. Jangan lupa yang halaman 24-nya juga dikumpulkan ya. I think enough for today. Don't forget to say alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa pesan ustazah yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji ummi Al-Quran, dan membantu serta menghormati kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.